Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan membahas bagian firman Tuhan bersama untuk David's Man Bible Study kita. Dan kita akan melanjutkan pembahasan mengenai peperangan rohani dan selengkap senjata Allah. Kita sudah melihat minggu lalu mengenai ikat pinggang kebenaran. Dan minggu ini kita akan melihat tentang baju sirah keadilan. Apa yang dimaksud dengan baju sirah keadilan. Dan bagaimana hal itu diterapkan ke dalam kehidupan rohani kita sebagai orang percaya. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong, mempersiapkan hati dan pikiran kami. Dan apa yang kami belajar dari firman-Mu, kami boleh bertumbuh di dalamnya. Dan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat kelanjutan pembahasan dari seri tentang peperangan rohani dan selengkap senjata Allah ini. Dan di sini saudara kita akan membahas perlengkapan berikut ya dari selengkap senjata Allah, yaitu mengenai baju sirah keadilan. Minggu lalu seperti saya katakan tadi kita sudah membahas tentang ikat pinggang kebenaran. Saudara, baju sirah adalah bagian dari pakaian perang yang dipakai oleh seorang prajurit pada saat itu dan fungsinya untuk melindungi area dada dari seorang prajurit. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hal ini, kita perlu melihat satu hal penting, yaitu bagaimana ayat ini diterjemahkan ke dalam beberapa versi Alkitab. Di dalam versi Alkitab Indonesia Terjemahan Baru dikatakan demikian. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Ini diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Jadi ayat yang sama yang saya akan bacakan dari beberapa terjemahan. Kembali. Terjemahan Indonesia Baru mengatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Lama menerjemahkan demikian. Sebab itu hendaklah kamu berdiri tetap, dengan pinggangmu berikatkan perihal yang benar dan memakai zirah kebenaran. Lalu Alkitab versi King James, stand therefore having your loin girt about with truth and having on the breastplate of righteousness. Lalu di Alkitab terjemahan ESV atau English Standard Version dikatakan stand therefore having fastened on the belt of truth and having put on the breastplate of righteousness. Nah saudara, mengapa hal ini saya perlu angkat dan ini menjadi hal yang penting? Karena jika kita lihat kata yang diterjemahkan di sini yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan keadilan, dalam Alkitab Perjanjian Lama, kemudian King James dan English Standard Version menerjemahkan dengan kebenaran atau dalam versi bahasa Inggrisnya righteousness. Nah, kembali dalam Alkitab Bahasa Indonesia, kata kebenaran yang di dalam bahasa Inggris diterjemahkan truth, diterjemahkan dari kata Yunani aletheia, yang berarti suatu kebenaran, hal yang benar pada kenyataannya, sesuatu yang pasti. Nah, sedangkan untuk kata keadilan di sini diterjemahkan dalam versi bahasa Inggris truth, itu dari kata Yunani dikaiosune, yang bermakna kebenaran, tapi juga bisa bermakna keadilan. Yang dalam arti luas artinya bahwa adalah seseorang yang berdiri sebagaimana seharusnya atau bersikap sebagaimana seharusnya. Suatu kebenaran, kondisi yang dapat diterima oleh Allah. Atau doktrin tentang bagaimana manusia dapat diterima oleh Allah. Ini berbicara mengenai integritas, berbicara mengenai kebajikan, mengenai kehidupan yang murni, mengenai kebenaran berpikir dalam berperasaan dan bertindak. Nah, memang kata dikaiosune ini dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan keadilan, tetapi bisa juga berarti kebenaran. Dan kembali melihat kepada konteks di mana ayat itu dipergunakan. Contoh ketika kata ini diterjemahkan dengan kebenaran. Di dalam Matius 5 ayat 6, ayat 10, Matius 6 ayat 33 dan Matius 23 ayat 28. Kemudian diterjemahkan dengan kata keadilan atau adil. Itu di dalam Yohanes 7 ayat 24, 1 Timotius 6 ayat 14, 1 Korintus 6 ayat 7, 2 Timotius 2 ayat 22, Ibrani 1 ayat 9, dan 2 Petrus 1 ayat 1. Nah ini kata daikosune ini diterjemahkan dengan keadilan atau adil. Jadi dengan demikian, jika dihubungkan dengan konteks dari Efesus 6 ayat 10-20 tentang peperangan rohani, maka nampaknya hal berbaju sirahkan keadilan ini atau berbaju sirahkan kebenaran ini merujuk kepada kehidupan yang benar. Sebagaimana yang dimaksud dalam arti yang luas tadi, yaitu keadaan seseorang sebagaimana seharusnya. Kebenaran, kondisi yang dapat diterima oleh Allah, atau doktrin tentang bagaimana manusia dapat diterima oleh Allah. Dan ini seperti tadi berbicara mengenai integritas, kebajikan, kemurnian hidup, kebenaran,
kebenaran berpikir, perasaan, dan bertindak. Sehingga jika berikat pinggangkan kebenaran, itu berbicara mengenai kebenaran dalam hati dan pikiran, maka hal berbaju serahkan keadilan, itu berbicara mengenai kehidupan yang benar, hidup yang benar. Nah, berhubungan dengan hal kebenaran dan keadilan ini, cukup menarik karena dalam iman Kristen, kita dapat menarik pengajaran dari Alkitab mengenai apa yang disebut dengan doktrin justification by faith atau pembenaran oleh iman. Yang dimana di sana ada nuansa hukum dan keadilan yang bisa kita lihat. Artinya bahwa orang-orang percaya dibenarkan. Artinya bahwa di dalam iman kita kepada Yesus Kristus kita dinyatakan sebagai orang benar. Bukan karena upaya atau perbuatan kita, tetapi karena pembenaran oleh Kristus. Saya mengutip dari Wayne Grudem, dia mengatakan bahwa penggunaan kata membenarkan dalam Alkitab menunjukkan bahwa pembenaran adalah pernyataan yang sah oleh Allah. Kata kerja membenarkan dalam perjanjian baru di dalam bahasa Yunani, dikaios, memiliki berbagai arti. Tetapi pengertian yang paling umum adalah menyatakan seseorang itu benar atau dinyatakan benar, dideklarasikan sebagai orang yang benar. Nah, menjadi orang percaya berarti berdiri sebagai orang benar. Kembali, bukan kebenaran yang kita upayakan sendiri, bukan karena kita merasa bahwa kita orang benar, tetapi adalah kebenaran yang kita terima oleh iman di dalam Yesus Kristus. Nah, berbicara mengenai dibenarkan oleh Allah ini berbicara mengenai pengampunan yang kita terima lewat penebusan Yesus Kristus. Bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah saat kita ada di dalam Yesus Kristus dan iman kita di dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 33 dan 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Artinya bahwa Kristus membenarkan kita, maka tidak ada sesuatu apapun. Kalau kita lihat selanjutnya dari Roma pasal 8 ini, bahwa tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bahwa kita dinyatakan benar di hadapan Allah. Kembali, bukan karena perbuatan kita. Nah, untuk lebih jauh mengenai hal pembenaran oleh iman ini, kita bisa melihat bagaimana Paulus menjelaskan di dalam Roma pasal yang keempat. Nah, Paulus mengutip dari Daud, dia mengatakan bahwa seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Ini menjadi gambaran penting bagi kita untuk kita bisa melihat bahwa apa yang dimaksud dengan hal pembenaran itu. Nah, menarik bahwa di dalam kitab Roma, Paulus berbicara panjang lebar mengenai hal kebenaran dan pembenaran ini dibenarkan di hadapan Allah. Dia mengambil beberapa tokoh perjanjian lama, Daud, dan juga yang paling menonjol dari contoh yang Paulus berikan adalah Abraham. Bahwa Abraham dibenarkan karena iman, dinyatakan sebagai orang benar di hadapan Allah karena imannya. Kembali saya kutip dari Wayne Grudem, dia mengatakan bahwa tetapi jika Allah hanya menyatakan bahwa kita diampuni dari dosa-dosa kita, ini tidak menyelesaikan masalah kita sepenuhnya. Karena kondisi itu hanya akan membuat kita netral secara moral di hadapan Allah. Kita akan berada dalam keadaan seperti Adam sebelum dia melakukan sesuatu yang benar atau salah di hadapan Allah. Sebelum jatuh ke dalam dosa, dia tidak bersalah di hadapan Allah, tetapi juga tidak mendapatkan catatan kebenaran di hadapan Allah. Maksudnya bahwa ketika Allah mengampuni dosa kita, maka seperti yang Grudem katakan, kita secara moral netral. Artinya bahwa dosa kita diambil, tetapi kita belum memiliki kebenaran itu. Oleh karena itu aspek penting dari pembenaran adalah bahwa Allah menyatakan kita tidak hanya netral di hadapannya, tetapi benar-benar menjadi orang benar di hadapannya. Perjanjian lama terkadang berbicara mengenai Allah memberikan kebenaran itu kepada umatnya, meskipun mereka sendiri tidak layak mendapatkannya. Yesaya berkata bahwa aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Bahwa Allah memberikan kebenaran itu bagi kita. Yesaya 61 ayat yang ke-10. Dan Paulus berbicara lebih khusus tentang hal ini dalam perjanjian baru. Bahwa sebagai solusi untuk kebutuhan kita akan pembenaran ini, Paulus mengatakan bahwa kebenaran Allah telah dinyatakan kepada kita terlepas dari hukum Taurat. Meskipun hukum Taurat dan para nabi memberikan kesaksian akan hal itu, bahwa kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Roma 3 ayat 21 dan 22. Artinya bahwa di dalam Kristus kita dibenarkan di hadapan Allah. Sederhananya begini, bahwa kita adalah orang berdosa, dan saat kita percaya kepada Allah, saat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus menebus kita dari dosa kita, maka Allah menghapuskan dosa kita dan kemudian memberikan kebenaran itu kepada kita. Martin Luther menggambarkan hal ini dengan cara yang luar biasa.
yaitu dia mengatakan tentang pertukaran agung. Artinya bahwa di kayu salib Yesus mengambil dosa kita, tapi kita tidak dibiarkan kosong, kebenaran Allah diberikan kepada kita. Nah, kebenaran atau keadilan dalam teks ini digambarkan sebagai baju zirah, yaitu sebagai alat pelindung dada yang memberikan perlindungan untuk organ yang vital. Nah, ingat bahwa kita tidak dapat berperang melawan musuh rohani dengan kebenaran kita sendiri. Seperti seorang prajurit yang tidak dapat berperang secara efektif tanpa baju zirah ini. Artinya bahwa kebenaran dari Kristus yang membenarkan kita di hadapan Allah melindungi kita dari serangan si jahat. Melindungi hati kita di mana iblis sering menyerang hati kita dengan ketakutan, dengan keraguan, dengan kekhawatiran. Dan membuat kita ragu apakah Allah mengasihi kita. Terutama saat kita menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Nah, dengan menyadari bahwa Kristus telah menuntaskan tuntutan keadilan Allah bagi orang yang berdosa, maka dengan iman di dalam Dia, kita dibenarkan bahwa dosa dan pelanggaran kita tidak diperhitungkan lagi kepada kita. Seperti Paulus katakan dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Maka kita bisa memiliki damai sejahtera dan keyakinan bahwa kasih Allah diam dan hidup di dalam hati kita. Kita tahu bahwa Allah menebus kita, mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Sehingga meskipun ada tantangan, hal itu tidak merenggut kasih Allah itu dari kehidupan kita. Dan itu pergumulan, tantangan tidak menunjukkan atau tidak membuktikan bahwa Allah tidak mengasihi kita. Sebaliknya bahwa di dalam tantangan itu Allah menguatkan kita dan menopang kita, dan itu adalah wujud kasih yang luar biasa. Di sini kita lihat bahwa pembenaran itu diberikan kepada kita sepenuhnya oleh karena kasih karunia Allah, bukan karena apapun yang ada dari dalam diri kita. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan bahwa Allah membenarkan kita melalui iman di dalam Yesus Kristus, karena iman adalah satu sikap hati yang sebenarnya berlawanan dengan sikap bergantung kepada diri sendiri. Beriman berarti bahwa kita sadar kita tidak pernah bisa membuat diri kita benar di hadapan Allah dengan kemampuan, kekuatan, dan bahkan kesalehan kita. Oleh karena itu kita percaya bahwa bergantung penuh kepada Yesus untuk memberikan posisi kita sebagai orang benar di hadapan Allah. Dengan cara ini iman adalah kebalikan dari percaya kepada diri sendiri atau kemampuan diri sendiri. Dan oleh karena itu ini adalah sikap yang sesuai dengan keselamatan yang bergantung sama sekali tidak pada upaya atau perbuatan kita, tetapi kepada pemberian Allah yang cuma-cuma. Ini yang disebut dengan kasih karunia. Nah, kembali pertanyaan besarnya begini. Mengapa kita membutuhkan baju zirah keadilan atau kebenaran ini? Dengan memahami akan posisi kita sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, kita perlu sadar bahwa iblis adalah pendakwa orang benar. Dan ketika iblis mendakwa orang percaya, kebenaran Kristuslah yang meyakinkan orang percaya akan keselamatannya. Tetapi jika kita hanya mengetahui tentang kebenaran kita di dalam Yesus, tanpa ada kebenaran praktis yang kita lakukan dalam kehidupan hari lepas hari, atau menghidupi kebenaran itu, maka hanya akan memberi kesempatan untuk iblis menyerang kita. Sehingga begini, ada keseimbangan yang perlu kita lihat. Bahwa kita percaya dan kita mengerti kita sebagai orang yang dibenarkan di dalam Tuhan, dan itu nampak dari buah kehidupan kita di mana kita melakukan hal yang benar. Nah, sebagai penutup untuk pembahasan singkat ini, saya mengangkat 3 pertanyaan yang diusulkan oleh Alistair Begg mengenai baju zirah keadilan ini. Yang pertama, kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah saya seorang prajurit Kristus? Hal selengkap senjata Allah ini digambarkan sebagai perlengkapan yang dipakai oleh seorang prajurit untuk menghadapi pertempuran dalam medan perang. Sebagai orang percaya kita menghadapi peperangan dan pergumulan rohani setiap hari. Sehingga sikap dan mentalitas sebagai seorang prajurit Kristus itu perlu untuk kita bangun dalam diri kita. Kita perlu berdoa agar Roh Kudus menolong kita untuk setia dalam disiplin rohani kita. Berdoa, belajar dan merenungkan firman Tuhan. Bersekutu dengan saudara seiman. Mungkin dalam keadaan pandemi kita bisa lakukan secara online. Melayani dengan kasih karunia yang Allah anugerahkan bagi kita masing-masing. Nah saudara, tentu peperangan rohani atau pergumulan rohani itu ada tantangan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Dan Paulus mengingatkan Timotius dan juga kita untuk tetap bertekun di dalam Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Paulus menasihati Timotius untuk jangan menjadi prajurit yang biasa-biasa saja. Tetapi menjadi prajurit Yesus Kristus yang baik. Demikian juga dengan kita. Dan dengan melihat kebenaran ini, kita perlu bersemangat untuk maju dalam kehidupan rohani kita.
Tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menunjukkan buah dari iman kita. Pertanyaan kedua, apakah saya mengenakan baju sirah keadilan ini? Mengenakan baju sirah keadilan atau kebenaran ini berarti terus-menerus percaya kepada Yesus. Tantangan dan pergumulan akan datang. Tetapi sebagai orang percaya, Allah menyediakan bagi kita baju sirah keadilan ini. Bahwa kita tidak dibiarkan tanpa pertahanan atau harapan. Melainkan kita dilindungi oleh kebenaran Kristus yang kita terima melalui iman. Bahwa saat pergumulan atau tantangan itu datang, ingat bahwa kita memiliki baju sirah ini. Dan yang terakhir, apakah saya menjaga hati saya? Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahwa hati kita adalah dasar dari emosional dan intelektual kita. Artinya bahwa seluruh keberadaan kita, kesadaran kita, apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan. Jadi, kita adalah orang Kristen, maka Kristus adalah penguasa hidup kita. Dan setiap bagian kehidupan kita. Petrus katakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, Alkitab menunjukkan bagaimana kita menjaga hati kita. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan seperti yang Paulus doakan kepada jemaat di Efesus, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Paulus berdoa agar Yesus mau tinggal di dalam hati orang-orang percaya ini. Seperti yang Yesus sendiri janjikan dalam Yohanes 14 ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Sebagai penutup, saya ingin mengutip doa dari pemazmur di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Saya berdoa agar kiranya pembahasan yang singkat ini, yang sederhana ini, menolong kita untuk kita semakin yakin akan kebenaran dan kasih Allah dalam hati dan kehidupan kita, dalam kita menghadapi setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Firman yang sudah kami renungkan, kami berdoa Tuhan Yesus menolong. Dan biarlah Tuhan kami semakin bersemangat untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk menjadi prajurit-prajurit Kristus yang setia melangkah di dalam kebenaran-Mu. Topang dan sertai kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.